dari sekian banyak seni yang ada, saya condong ke seni pedalangan. Nah, karena apa yang membuat Tiang itu semangat dengan dunia pedalangan itu dasarnya saking cinta saya terhadap istilah Bali ini tetamian leluhur, tetamian alisir-lisir. Walaupun saya ini tidak berdarah seni. Setelah kuliah di periode pertama. Periode pertama berarti ada periode yang berikutnya berarti. Sampai 3 kali. Do tamat nah. Gen pelingih malu besek di depan rektorat suatu malu tamat. Artinya kan Ini murid. Ini muridnya sekolah nih. Jadi sing mat pelajar di sekolah biyen ngalih ke rumah. Pak Yana terus idola dia. Guru yang favoriti. Paling santai. Saya tahu. Kuliah bidan kan masuk santai. Jalan masuk ya sing tidur di kos. Masuk ya sing tidur di kos. Ingat kan jalan nih ke Jawa. ya ngalih bemo numpang. Masuk ya. Masuk. Kopi udah naik, aku jalan. Ye, masuk ya. I want it. Yan jujur aja ya. Satu yang kan orang Bangga, Tiang Bangga saja nih. Karena saya tahu tuh yang kan bidan. Jadi menjadi seorang dalang dikenal, dikagumi. Kini pun saya ngotojak Gus Menir. Ya. Ternyata hebat bawa jadi terus kita bidan jadi tidur di kos ini tidur. Ya. Nah karena tidak bisa diprediksi. Artinya dojo orang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Detik kan bisa apa yang akan terjadi detik ke depan terus yang ada anak nawang terus rahasia. Saya aja Adi bisa ragu ke kene saya makanya saya tuh ingkena sing terlalu membanggakan diri gitu. Karena dasar saya emang seperti kebanyakan orang-orang biasa gitu. Walaupun saya diposisikan di atas tapi saya tidak pernah merasakan rago di luar enggak pernah. Saya sama seperti rekan-rekan semua. Artinya dobes rago memposisikan diri rago paling kene, paling gitu. Saya tetap orang biasa karena dasar saya emang seperti ini kok. Numpang seperti yang dikatakan tadi, numpang mulai begitu ben di kos nak tidur, di kos nak tidur. Makanya saya tidak pernah bangga terhadap diri saya sendiri. Mudah ngalih kebanggaan gitu. Saya ada gunanya masih. Bang nak len tuh. Dihormati oke. Dan suka ya nano ngastawo, dan duko ya nano nyale. Artinya sing yo rago lego yen ado nak yang ajum sing yo rago sebet yen pet pradi ado nak nyacat nyacaci. Artinya jangan terlalu bangga dipuji, jangan terlalu berkecil hati ketika kita dicaci. Itu 2 unsur yang paling nak yen ngidang rago matuh tu marojo. Hebat ada. Diimbangkan tuh. Ya, harus imbang rago. Dibenci oke. Disegani juga oke. Mancing rago maro ajo mo cak namun rago tegoh gitu sing. Saya nak pernah. Menggelebuk dah. Nah, enggak pernah. Dan ini kebetulan mumpung lagi ini teknik tuh nah itu beli Bang. Artinya menyambung pertanyaan yang tadi. Sebenarnya apa yang mesti kita lakukan sebelum kita belajar wayang? Artinya tidak bisa serta-merta rago harus kene malu, tidak seperti yang dulu. Kalau yang dulu itu kalau dalang itu belajar wayang nggak harus megang wayang, setelah itu majin darmo wayang. Emang gini dulu membantu kesibukan dalang itu sendiri, misalnya menin talin wayang sebulan taseng itu bisa nyampat bersih jumlah dalang melupang banget nutut kan gitu nak kewah saja nak menajah wayang tidak bulan taseng itu menin talin genir dan lain sebagainya marut kita artinya diakui sebagai seorang murid gitu. Kalau dulu kalau sekarang kan enggak karena zamannya sudah berbeda.
Artinya kita belajar artinya semua itu dipelajari dulu. Lah itu sastranya, langsung artinya ngambil wayang, tapi kan ada di berbagai daerah niku beda caranya belajar wayang, ada mau winton, malu marobani nyemak wayang. Nah kan ada apa namanya tuh? Ada terapan-terapan itu pradalang, dalang, terus gitu mangku dalang, dalang samirano, dalang sampurno. Ya, karena jadi seorang dalang itu sulit sekali sesungguhnya, karena tercantum memang di Darmo Pewayang itu. Saya pernah baca itu dalang Antaban itu kan emang gitu perjalanannya dari melarat seperti artinya sampai menjadi seorang dalang yang terkenal, bahkan diupah di dunia gamang itu kan itu dalang Antabannya. Oh itu dalang Antaban. Dalang Antaban dirubah namanya setelah ketemu dengan gamang menjadi dalang Kuang gitu. Dalang Kuang itu dari sana saya memetik pelajaran bahwa menjadi seorang dalang itu jangan merasa lebih, karena emang ada di ceritanya. Dari cerita dalang Antaban itu filosofinya seperti itu. Kenapa dalang Antaban itu upah sampai ke dunia yang tidak nyata, dunia gamang itu di Mertosunio namanya. Sampai upah diberikan setelah selesai wayang, diberikan apa namanya nama gitu. Suud madan dalang Antaban jadi madan dalang Kuang. Ien dadi dalang itu jangan merasa lebih gitu, filosofinya yang saya petik pelajarannya. Harus merasa kuang gitu. Nah karena walaupun sebagai seorang dalang itu kekurangan itu pasti ada gitu. Berat sekali menjadi seorang dalang. Makanya dalang pada saat upahkan gamang niku sing bang ngelen. Pelajaran apa yang bisa dipetik di dalamnya? Sing dadi ngelen jero dalang tatkala wayang. Sampun nang medal rewang tatkala jero dalang wayang. Makna pelajaran apa yang sesungguhnya bisa dipetik di sana? Sing dadi ngelen. Yang dalang itu sing dadi ngelen bukan pada saat ada di belakang gelir saja. Sing jadi pada saat wayang kan sing rago harus sing dadi ngelen pada saat kehidupan rago sehari-hari itu dong ngelen gitu. Yang disebut dengan ngelen sing gelah rago bakat jemak itu kan gaya len tuh boh. Begitu nih sing patut ngemaling tuh. Maling tuh bosing tergolong ngelen tuh gitu. Jadi seorang dalang itulah harus dihindari. Kurang timpal bakat demen gitu misalnya kan bolong ngelen tuh kan. Tuh gitu, itulah pelajaran yang saya petik akan dinobatkan sebagai dalang Kuang gitu. Kuang artinya jangan rago dari dalang itu merasa lebih, merasa hebat, karena emang dasar rago mulu Kuang. Yang sebuah rago Kuang aluh nak ngejin kayak gitu isi bahasa sederhana terus merasa lebih kan kene nak orang rago pusingnya nganu karuan sebuah makanya dalang itu menurut Gus Haji yang dari Gus Haji Mangku yang dari Payang, karena tugas seorang dalang itu dua beban yo. Satu beban pada saat mengiring wayang, dua beban pada saat suud wayang. Kalau kita melakukan sudarmu sehari-hari ini kok kan satu kan beban tuyuh dan lain sebagainya itu beban yo. Tapi kalau seorang dalang beban pada saat kal wayang sing hado nak dingang wih jani kal wayang nih kal wayang jelek po ada gitu kan sing ada itu beban pertama harus berusaha jani kal wayang nih kengken caranya manupang maksimal penampil nih pang luwung itu beban tuh beban bekiring wayang beban san tuh botas wayang di sebut wayang sing nyak ngene nemen kena anu wayang-wayang cara semangat raga sebelum wayang. Karena kita tawang penontonnya sing nyak luwung dan beban tuh bisa ketelun sing nyak pulas nato.
keto rago menyiapkan kemampuan, menyiapkan berusaha rago menampilkan artinya yang terbaik. Betas keto di satu sisi setelah rago suun wayang tuh ada nak ngerimi bah singa luwung wayang kan beban tuh dua beban gitu misalnya kan cara nang penggai tukang ukir gitu misalnya cara ngai saung gitu saung keris jadi guys seret peragat serang bang pes sing ada urusan apa ben yang krimi sing dingah masih gitu coba aja nih lagu pas nung wayang penonton nu dini bah singa luwung wayang deh kan berdua beban karena kewah sulit sekali menjadi seorang dalang tapi kalau punya kemauan pasti bisa kemauan penting nih dengan dasarnya terus kemauan dulu nah karena itu nih memancing artinya bong lagong lah kemauan yang artinya tinggi kemauannya ragu harus bisa itulah yang motivasi kengkian ragu panggil maro kene tepuk nak wayang gitu sampai luang wayang milu sing wayang ndak bisa gitu ndak bisa walaupun asalnya kalau bisa nyemak tapi yang sebut di ada di belakang clear beban luar biasa asalnya haloh jasane nah marto kan maro asalnya gitu karena nak sulit kewah itu wayang clear wayang clear nah ajan ngomong-ngomong cara wayang kelir nih jadi kan sedangkan Pak Ian lebih dikenal di dalam fragmentari seorang dalang fragmentari kan kan nah niki pi bedanya ada beda nah niki ampun perbedaannya apa namanya jauh perbedaannya walaupun yang kalau nalang fragmen misalnya sendratari itu kalau sendratari kan beda dengan fragmentari fragmentari paling ya 1 jam 45 menit 1 jam di antara kalau sendratari itu bisa sampai 2 jam 2,5 jam kan gitu artinya kalau wayang bang waktu 2,5 jam nak termasuk pendek waktunya tapi kalau sendratari waktunya 2,5 jam tuh sudah luar biasa capek, kenyal. Ini cara nak lian kan orang, aloh nalang sendratari. Nah karena negak keng siang mi kan, jangan salah. Pada pilihan yang keliru tuh, justru lebih sulit nalang sendratari atau fragmentari ketimbang nalang clear wayang. Jauh lebih sulit nalang sendratari. Nah karena terkait dengan istilah Bali-nya mayo nung jelemo gitu. Ya, mayo ngalih bayo orang. Kan kita ngumuniang jelemo gitu. Sehingga ngumuniang barang mati itu. Misalnya seperti tokoh Karno gitu misalnya. Seperti tokoh Duryodhana gitu. Artinya yang gede-gede gitu bayo Bimo dan lain sebagainya. Ndak boleh sing idang apa bayo no. Megiat gitu. Jadi gitu penari sing makanya sulit apalagi ada pengalaman tiang ke nalang sendratari ngomong si A si B tudeng dia yang bergerak sulit sekali sing penari pelih no dalau ora belong gitu makanya sebagai seorang dalang itu harus tunduk berarti seorang dalang fragmen harus tunduk terhadap penarinya. Enggak penari tunduk. Harus kene ngomong penari harus kene enggak artinya ngomong si A si B tudeng bagaimana cara kita memutar balikkan dialog nih ke banyak yo si B yang bersangkut tudeng tuh ngomong jadi langsung. Nah di sanalah kita dituntut bahwa kemampuan kita berdialog tuh harus tinggi gitu. Artinya refleksivitasnya harus cepat harus cepat raga membalikkan karena nak raga orang belum bisa padahal penari mulai pelih sing bisa ninggah munyen dalang kan gitu orang apa belok sandalah padahal si A ngomong gitu tudeng jak sing jak tuh ngomong nasi gitu model makanya raga harus tunduk memutar balikkan dialog cara wayang tuh merabot barang mati gitu.
won kan bedek bayu pengen nang Kang Wang. Dok nek Nuung ben bedek sing misi nang siat duang palet, Kang Wang nang palet. Itu kan apa namanya? Nurutin situasi artinya, kondisinya seperti apa. Kalau dalam sedari enggak bisa. Waduh. Misalnya makanya seperti teori yang diberikan oleh Pak Ketut Kodi, yang kalau ngomong tokoh yang satu dengan tokoh yang lain, yang kalau ngomong rajo misalnya, makanya ada mang Oriwawo mangkano antian mujar siro maharajo bla 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 yang ada nih. Berarti kan tokohnya ngomong misalnya Ramo Leng siro sang Ramo Dewo, artinya diberikan dia rago jadi ngomong. Kalau penari sing bisa ningah bisa ge ngoyong. Saya nggak bergerak ya kan gitu. Nah, yang penari ini wayah-wayah sekelas ini, cepeng artinya, ini ora ada lain. kan ada kodo-kodo sendiri ya. Kodo-kodo artinya narasi-narasi itu yang kel ngemang peluang, kel ngomong nih buat tawa gitu. Ini maaf nih, ada apa namanya, bahasa saya ngalor ngidul itu, ben bahasa Bali, ben bahasa Indonesia. Itu belum. Ada keberagaman. Beragam. Jadi kan sudah sangat beda tuh antara wayang clear dengan fragmen. Nah, ini sulitnya tadi kan memang sudah ada disinggung sedikit Dayan bahwa kita harus peka sih Dayan. Peka dengan mungkin kenang, ngangsana, peka dengan situasi dan kondisi penari. Kita kan tidak tahu bayun orang itu kan beda-beda. Kalau wayang kan semua kita yang mengendalikan. Makanya terkait dengan pertanyaan tuh, artinya kondisi rago sebagai seorang dalang niko pada saat apa? Pada saat wayang, apa pada saat nalang? Pada saat nalang, nu ya anu bin bede karena rago sing terkait aja fisik misalnya kalau misinya palo dan lain sebagainya. Kalau wayang beda. Kalau wayang tuh yang nyepalo niko pegang peran penting saja cepalo. Ya. Karena tuh nganggu tanggun gening, ngenjak gening gitu. Makanya semua harus dilupakan. Misalnya cara wayang gini. Nganu cepalo gitu. Iyan kalau ragong wayang nu nginget teng batis. Jadi batis cepalo kalau bunyi tak itu misalnya otomatis nih kelabo karena masing mengingat niki. Gitu nyendah batisnya ini blak. Kan artinya ya abo ya karena rago sing berusaha melupakan nih panya hitung yo refleks yo hitungannya detik gitu. Coba wayang jadi wayang seret nu ingat jadi batisnya kalau bunyi otomatis lu maco barang main batis jadi tak cara ngaji nak jenis gitu. Tapi kalau yang boyo refleks apa nih omong di wayang nih mulu wayang yang ngomong ini batis ini tetap ya gada-gada gitu di dia gitu loh. Misalnya ngsa pengkuping sing nu po kene ning artinya ningah munyenakne sing nu fokus rago di wayang kan kena aja ningah munyen gender walaupun di belakang ke penting nih mato gitu masih peninggalan walaupun dalang-dalang yang sudah terkenal ya walaupun ngidam kene yang wayang ya tedag wayane karena besing bengsap tuh sing perlu sledek teng ben patuh cara menggamel nak mengener niko ja ambil noleh go ngidang mengener kene kan pun melupakan ada niko tapi nu tetap ya terkontrol ya. Wayang juga begitu tapi nu ingat teng rago jadi apa ya kejemah di wayang ulah laku ya kene seperti dalang-dalang yang sudah senior yang sudah terkenal tuh sambil nguyok kene wayang nu tetap terkontrol dia, masih tetap terkontrol. Kan dari pengalaman itu banyak pengalaman baik buruk ada. Nah, jadi gini Bayan, berarti Bayan kan sudah sering nalangin fragmen. Tadi dibilang perlu tenaga, misalnya kan ya. Apakah ada trik khusus bagi Bayan biar pang tedag munyi pang sengenah dalang tuh bawa
biasanya ngembat-ngembat powernya turun ya, gitu. Ya. Apalagi di dalam dunia struktur fragmen kan biasanya ke belakang tuh akan lebih padat, Ya. akan mencari klimaks, ending. Ya. Berarti kan dalang itu sudah diperlukan power ya. Ya. Nah, ada tip-tip khusus nggak bagi Pak Yan tuh? Sebenarnya itu natural dia, tidak perlu ada trik khusus. Semua dalang punya cara yang berbeda dia. Ya. Artinya ada misalnya wayang, serak enggak ya bede, lengis jemaah jenis celap kolong nih, ada. Tapi ada ngalih yeh gen, karena pansing yo kering tenggoroknya. Yang kering tenggoroknya kan gesek kan itu, apa buin mesti lengis. Lengis itu kan menimbulkan api juga dia. Asal jen lengis tenggoroknya gesek itu panas luar biasa, beda dengan air gitu. Yang yeh jen yang karena yeh hangat tuh, yeh hangat jen bisa ya. Nah, kalau tiang, ya nalang niko, nah pangdong jo gitu. Tidak pernah merasakan artinya bosan rago di pertengahan tuh. Saya tidak pernah karena saya komitmen gitu. Sukses sebuah pertunjukan itu apalagi rago dipentingkan pada saat itu karena ngomongan. Saya memegang itu artinya diberikan kepercayaan niko yang sulit. Rago percayaan jadi masa sengida rago tampil maksimal. Sudah dah berusaha. Tapi natural dia gitu. Nggak harus rago nganggu apa dane pil untuk pang gede bayu nggak. Emang sebelumnya tuh nggak pernah terjadi yang macam-macam, nggak pernah. Artinya pang swetcho jo ido betaro pang dojo tidak pernah. Artinya aja mengalir dia muntu sing artinya sing den kalau orang lain kan sampai ganti bah sampai sugetih sampai ada pernah terjadi sampai muntah karena gesekan tenggorok itu terlalu keras. Makanya jangan terlalu memaksakan diri. Karena yang ada nak ngurin munyi banyak luwung kengken carane. Ada ngurin gelur-gelur di sisin pasih. Emang ada teori seperti itu. Ada ngurin memang ditukar ada sambil yang memunyi, ada teori seperti ini. Tapi yang lebih tepat pelajari karakter vokal rago gitu. Kan karakter vokal sendiri. Karakter vokal rago pedidi itu dipelajari. Artinya kengken cara rago mune kemampuan rago kengken carane banyak gede tinggal kena. Kan ada seperti itu. Seperti Pak dalang senior Pak Wijo. Padahal suaranya kecil kan. Tapi pada saat ngelur itu ngelur cenik tapi gede tinggal kena. Nah, kekuatan vokal itu yang penting gitu. Padahal cenik aja munyi cenik jauh gitu, tapi pada saat munyi gede aja dingah gitu. Ya karena kan jadi kita liu kan, kalau ingin ngewayang pasti kan yang pertama munyinya harus gede pasti gede. Ya. Munyi cenik sing cocok dari dalang ya. Gitu. Nah terkait itu kan jadi untuk menyiasat itu. Ya, artinya penilaian anak itu berbeda-beda. Misalnya yang dalang itu yang munyi cenik ora luwung konen karuan. Kan yang munyi gede san orang luwung kondian masih karuan gitu. Kengken cara rago memberikan power terhadap vokal rago nih gede itu pang cenik masih dingah gitu. Ada tuh. Soalnya impidan itu kan asal bo gede munyi dalang pasti cocok. Harus mune standarin. Nggak bisa seperti itu. Yang tergolong munyi luwung itu, sing harus munyi gede, sing harus munyi cenik gitu. Munyi luwung itu kelentungan luwung. Seperti almarhum Bapak Ketut Madro. Apa namanya? Nguncareng alas harum nih kok. Padahal gede munyinya. Artinya jak luwung dingah gitu. Ini bagi tiang. Gitu. Tidak selalu kecil tuh. Misalnya munyi ini cara tandane Pak Yan Wijo misalnya. Luwung dingah. Tapi tidak semua orang artinya yang
yang suka gitu. Oh. Tapi sebagian besar ya nak demen sih gitu. Itu misalnya jenik. Tapi lebih kecil dari ini beliau. Kecil sekali. Sampai ngidang langken ning ini langkennya ben, namanya ben, untuk jeniknya. Ning yang terakhir itu bisa ngidang langken ben. Tapi yang bunyinya luwung belum, yang menurut tiang yang standar seperti almarhum Pak Dut Madro di Pengalang itu saya suka sekali. Nang Purwado penuh wilat ne bede ke walau jak cepol ne luwung dia. Glory sesungguhnya mungkin tiang masih tergolong jenik tapi nak lian tinggal gede kan. Nah itulah sekarang teorinya artinya mempelajari karakter vokal rago do jin megenep bin ado nak ngurin loloh bondon kutuh gitu ban nak beling kata lih kayak gitu. Ado ngurin meloloh ban biu kayu misi santan misi bawang boleh bangale misik nanya gitu jangan betul gini kan jenis yang yang wih yang pede dibesiap-siap temen ya gitu di temannya dengan sudah itu yang standar yang mungkin coba kan demo deh standar alas sarum seperti itu aja ya. Rakinna Totos kemantian muniwi itu kan alas harum misalnya kalau rebong gitu misalnya beda lagi harus kekuatan powernya juga harus mik segitu dia mik mencari nada gener mik kenyang lo makin pogan sekarang disesuaikan apa larasnya slendro ya kalau rebong itu kan identik dengan laras slendro. Kadang yang orang yang tidak paham dengan laras bisa ne pelo gending no slendro gitu. Bisa ne slendro gending no pelo gitu. Harus bisa menyesuaikan. Metanda juga demikian. Metanda nandaang slendro niku harus hati-hati masih. Soalnya nandaang tele itu kan pelong niku. Beda niku lagi. Karena urus yang menggending itu halnya sulit sebenarnya tapi yang berkadung bakat mana dia berkadung bakat jen gitu cara ngalih tebu boh ngalih tebu yang dibuncuk nuwun nyan ya manis gitu jangan ngalih tebu yang dibongkol gitu bongkol manis sih malu manis dua apa sih mesti gitu. Makanya harus ditutup ngalih basi kan gitu masih tutuknya bukan dibongkol nyan gitu. Pertunjukan juga seperti itu harusnya. Pembuin wayang, damang malu damang, ya ngedengah nyan kelima tasnya. Itu pertunjukan. Seperti itu dia. Nah. Ada pun sih asal-asal nih. Iya. Pak Yan. Yen artinya ngortang wayang atau ngedalang unsur penting dalam wayang niku selain wayang, gamelan. Ya. Ini kenapa malih Pak Yan? Yang terpenting adalah sastra. Sumber-sumber yang terpenting. Kengkian ngerago wayang, ngerago senawang sastra.
penting sekali itu yang paling penting. Makanya dojo ngomong malu, medingang kan malu. Misalnya ada pesantren di pura, jangan jangan diabaikan itu. Pesantren tuh diingah tuh apa gimana nih misalnya Adi Parwo gitu misalnya, Bratayuda dan lain sebagainya diingah tuh. Makanya uleng diningah tuh ragam kita ngebet gitu, oh dini metu boh. Apa artinya kita ragam lajin. Padahal tuh yang paling penting sastra Sastra ya. Ngomong jadi wayang sastra raga bisa kawin raga miskin apa kalau ngomong. Nah karena semua bersumber dari sana sastranya. Misalnya ngelampang Bratayuda yang sing bisa mau kawin nah bedek lah neng duang pupuh apa tawang. Padahal dong wasin tuh selang kawinnya di fragmen di wayang padahal sama. Misalnya kalau di Bratayuda ada banyak kawin Bratayuda yang bisa dimasukkan. Kawin Niti Sasro, Saro Samuscayo, banyak. Semua sastra itu harus sedikit tidaknya harus diketahui. Itu bukan dikuasai dulu. Kalau orang udah menguasai sastra itu kan beda. Diketahui. Misalnya Adi Parwo yang terpenting di sana kan banyak ada bahasa-bahasa yang artinya turah mangkin bahasanya wayah-wayah tuh liwat tuh. Misalnya kalau di Bratayuda tuh kengken di moko kawin di subo peteng kuru kesetro nih. Kan ini gusnya kan tahu. Mari kang pedang tangrah luwir segaro mangebek. Artinya harus juga dikuasai. Tuh petang gumina kengken jo caro pasih getih. Latuhor awis ning wiran mati mapupukan lah mati banyak-banyak. Artinya ungkapan niko tuh harus pangna itu terbawa bahwa penonton tuh asalnya yang tiang mau balik asalnya rago bareng ada di kuru kesetro kan itu yang sulit supaya penontonnya itu dibawa bareng ke adegan itu seolah-olah dia bareng di kuru kesetro walaupun tuh dalam bentuk wayang dan kelir gitu. Nak kewah soalnya menghipnotis penonton tuh bukan hipnotis pangyong pangyok kepingon ada lagi nak kepingon panglarut yo misalnya double bang malu ya misalnya yang ngenang cari bentar ya dia kan imajinasinya sing berkembang ya. Kayon kan janggu ngai hujan gitu misalnya bisa hujan tepuk kenapa padahal tuh kayon nganggu gitu hebat dalang tidak. Gajah kudo karangan yo hujra panan kesek aro cano kakawiyang suro tangudi mapuli. Kapan itu artinya harus tawa kan gitu. Mungkin dari rekan-rekan kebanyakan seperti seniman-seniman yang lain mungkin sudah juga dikuasai. Saya juga menyarankan siswa-siswanya agar bisa sedikit tidaknya mau kawin walaupun tembang kawin yang dipakai di pesantren niko beda dengan yang dipertunjukkan. Kalau misalnya kawin niko angon kepentingan pertunjukan ubah gurunya sing kengken. Apa yang membedakan tuh Pak ya? Artinya kalau yang misalnya yang di pesantren misalnya ada gini. Cara perjalanan ramu itu misalnya. Kawet syarat semuanya kalan nirar porong ke harus tepat gurunya kalau yang di pesantren ya karena berkaitan dengan bukunya. Kalau di wayang juga bisa dilanggar dikit-dikit karena dipakai kepentingan pertunjukan karena kalau ngartian itu ungkapan itu sebagai narasi. Kawet syarat semuanya kalan nirar porong ke munto kan tadi dontong poro deso baranang misalnya kalau punah kawan dontong poro deso pangen deso nih pedusunan melah pesanan gitu misalnya
Daging ini kok kawin, tapi kalau mau guru kok kawinnya nggak telah waktu itu. Wet sarat somaya. Oh ini gitu ya malah kan mungkin ya. Masih anggo kepentingan pertunjukan artinya tahu gitu perjalanan di Sang Ramo. Kawet sarat somaya. Kalau ini porong ke. Ori kalah ning panendang ning sasih katigo nampi sasih kapat. Nih beyonang gitu. Artinya man ya asupan pendidikan edukasi. Artinya Pentingnya berarti itu ya. ya harus dikuasai sastranya. Artinya diketahui bukan dikuasai. Diketahui sedikit. Harus melajah. Harus belajar. Makanya saya tidak salah menyampaikan harus kuang mulu. Kuang, ragu di dalang tuh merasa kedewek kuang hebat, Bro. Banyak melajah. Ya. Cuma kuang tuh kita ini sing bakat dan kita aja. Iya, benar. Kalau jadi dalang tuh malu, le tuh hilang gitu. Ragu mau takon kamu sing kena. Jadi le itu boh. Ya. Harus pongah mulu mau takon mai. Jawab kengken jo interaksi harus metakon. Sing dadi sing metakon. Aku blok makon kamu. Ya, hindar itu. Makanya tiang orang kuang gitu. Ya rago metakon kamu nyak belok rago. Kok merasa lebih dah, Bang. Belok rago orangnya. Lebih betul. Ngaden pe belok kan. Artinya kuang gitu. Rago kuang san po. Engke nak menggendeng kene nah. Sana engke nak menggendeng lawe nah. Engke nak menggendeng lawe itu kan liu, kan nama gendeng durmo lawe, kan nama gendeng sinom lawe. Beda. Artinya kalau kita terjun ke dunia seni itu apalagi seni pertunjukan, pupuh ke kawin itu harus dikuasai, palu wakil, sloko dan lain sebagainya harus dikuasai, harus diketahui itulah. Yang tuh sih wakil. Makanya banyak artinya yang sudah mau pergi-no hebat niku emang diketahui berapa pupuh. Misalnya kalau di topeng pupuh necien gan mangu pasti ada. Ini pengarjaan Doboran di Arjo kan banyak pupuh harus tertuang di sana. Misalnya cara yang topeng niku pasti misi lawi. Di Pragmen itu juga harus dicelap. Pertanyaan yang dijo tongosnya disiat-siat fragmen itu harus lawe di sini. Ya lawe atau sinom lawe yang dikesedihan itu durmo lawe. Oh, ada durmo. Durmo lawe Karena sinom. lawe itu tidak harus dia gini dikeras ya. Ya lawe yang durmo lawe itu sedih yo. Misalnya emang je dua-duanya nih tapi emosinya beda gitu. Emosi penyampaiannya beda. Duh masku kakak misalnya pada saat dalam ketut itu mau pulang ke Jawa nih kan ngamuleng tuh Itu lawe. ya durmonya itu Durmo lawe. duh masku kakak ojo paksa wiroso ningal bali mulekeng jawi gajah kemado mako pamurwa pintanian pawakas pate kulong mako piranti mogi laburi balo suji itu durmo lawenya. Kalau sinom lawe beda lagi. Doyeki kayatna kena itu sinom lawenya. Roma soma saking bumi
Ayu lingsor yang pengerawos sepat sifat dening ngaji Purwo digamone kukokang angin sepawat singsal tuhu muang drakaning dadi nato ayo suket berado kerti Pandian walup apu pulreng sang nado. Makanya harus menguasai mesin pupu, bukan hanya satu pupu. Misalnya kalau topeng, manggo puniko sinom lawi, Penting. ginado, eman, so yang di sinom lawe biasanya dalam pertunjukan topeng setelah dalam itu kalau ngomong misalnya pati itu tuh jelap belawe. Lumireng ditinggal iro rakriano pate wawu prapti. Jadi tak senggila ding 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 amat diskopeng ini. Jangan manis. Pamere kita lungo apa parang laan manireki. Suwe ki ngong ati bayono bayeng pake wo. Ri tekan to para kingwang mapo kananing bumi lakuin us kananing bali pulina walaupun wilatnya nika ton panjang hanya patah-patah justru itu yang menarik. Anggone kepending pertunjuk uling ditu na anawang nih len topeng ini secara video gitu. Harus rago juga bercermin kepada pergino lawas. Memang menguasai pupuh dia. Sing sekedar jeng apa sing ada bekal mulih nah, ya, harus bekal mulih.